Mau bicara soal dekir saja bagi penggemar depan itu banyak kuntara orangnya pakai tempat dulu sejauh mustajab sampai pengobatan ketika mana dilakukan di tempat yang mulia. Bapak tilas orang-orang yang mulia di situ, mereka saja santri atau apapun yang karena waktu leluhur. Ternyata ini kan sombong panah kan menantikan perikala leluhur baik secara ilmu, iman, atau kemandirian. Kekerasan, kemustajabatan, sebagainya kan pola antara orang-orang yang sungguh. Islam ya sangat menghargai itu. Maka itu kalau paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang kadang sengaja untuk meniadakan kabatilah. Kira-kira bahkan yang kemusrek. Lalu dia mengewak kasar. Neko dalam Kanjeng Nabi kasar neko EGWS ya orang-orang Wahabi. Karena paham di sana itu sekarang bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi lebih digiring kepada Abdul Wahab. Dibaca Wahabi kan, karena memang dari Abdul Wahab. Orang saya menolak mereka baca Wahabi. Jadi sekarang di Indonesia orang-orang yang bermadzhab katanya baca Wahabi, karena memang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Keyaci dan guna merupakan jenazah saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau harus sejarah kemudian. Kira yang kita kaji itu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika akidahnya itu ikut konsep tauhidnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Musa Al-Maturidi. Kira Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada di tauhid akidah nanti kalau dari ketika baca Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa imma Murji'ah, wa imma Mu'tazilah, wa imma Rafidah, wa imma Syiah. Banyak sekte-sekte yang dalam Islam mereka pernah bersebar murjah. Ini kau mulai kenalkan kabuyut kita kan yang membawakan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hasan Al-Asy'ari tadi adalah putra daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari tadi sahabat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Abu Hasan Al-Asy'ari ketika dokter lahir lagi ini pernah sampai Kanjeng Nabi. Di waktu baji dasar ini sampai Kanjeng Nabi. Nah, ketika sampai sama mereka malah diringin dalam cetak penapanya malah bajuri. Ketika kan berada di saat tahnik ketika memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Saya pernah Rasulullah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan sana malah dibangkit mereka malah di kitab ketika bajuri ketika mana dibaca anak lahir ketika dibaca ketika ya ayyuhal asabiyu inni sammaituka bima sammaikallahi fil azal inni sammaituka sebutnya mana ketika maka binyama karena memang para bersebar murja mana tidak apa kabin karena memang Allah berjasa ketika kayak gini kita ini ada perempuannya ada laki-lakinya, laki-laki itu ada perempuannya, perempuan itu juga ada laki-lakinya. Karena itu antaranya roh dan jasad dan menyatunya antara roh dengan jasad itu karena hasil perkawinan dan itu di mahar dan juga dinikahkan di akad. Berbagai orang mereka di akad. Nah, tak gampang roh ketika nyetongkan jasad ketika mana tidak melalui akad. Makanya ingat Allah wa in ahada rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu bala syahidna an taquluna yawmal qiyamati qalu an hadzal ghafilin kata Allah. Ingat pada saat saya keluar daripada punggung Bani Adam, jadi pola kehidupan manusia mereka sebelum jasad kadin itu pun beda. Cuma Allah memulai dalam ayat kadin itu mereka beda yang empat, beda yang embuk. Sebelum naaba kadin itu Pak tenggula kadin jadi ibu ketika apa pun beda. Nah, ketika saya kocak mada, madi, mani,
Maka mati mani manikam. Nah keturun berikutnya mana dibilang ketika ke Adam berikut tanah air apa ya angin. Ketika asal manusia pertama. Tapi pada berikutnya kita kan tidak diciptakan daripada tanah kan. Nah, mana di manusia pertama itu diciptakan daripada tanah. Karena tanah itu sekarang sudah membentuk menjadi darah daging kita. Jadi tanah yang sekarang kita itu yaitu adalah batang tubuh kita itu, kulit daging kita itu adalah tanahnya yang terbentuk dari dulu. Kemudian rasa panas, kemudian api sebenarnya kali itu deran semakin nego. Terbentuk sudah menjadi itu. Jadi tanah apa yang angin pada yang berupa nafas itu nyata angin lah kan, dan 70% air pada manusia ini kan mendengar nyata dasarkan itu. Nah, ketika anasir empat anasir ini kok mendengar apa? Dan itu harus dikembalikan dan dia adalah nur. Makanya Allah ada di Al-Quran ketika Allah bernur samawati wal ardh. Jadi Allah berikan cahaya langit dan bumi. Dan cahaya ketika mana orang yang perkenalan Allah benarnya ada cahaya luar. Tapi Allah ini kotor. Bahkan tidak tahu sunnah Gus Dayat ini kok dihakin orang. Kalau berhakman orang. Nah, ini gak pernah bersifat muncul. Karena dahir di batinnya manusia mereka nur. Makanya kita terakhir ayat itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Maka jika manusia cahaya di atas cahaya itu dahir di batinnya manusia. Karena tanah aing apoy angin ini kok jadi cahaya. Ini kok tanah ini kok asalnya jadi aing. Aing ini kok asalnya dari angin. Angin ini kok asalnya dari apoy. Apoy ini kok asalnya dari nur. Jadi pulangnya manusia mereka walaupun secara jasmani yang kita itu adalah dari nur. Kalau dia dicipta dari nur, hakikatnya apa juga namanya? Dihakin nur juga kan? Nah, demikian juga rohani manusia. Sudah jelas Rasulullah ketika anak abul arwah sengkor dia dapat makna roh. Jadi kau pada mana ini dalam kitab Sirul Al-Asrar. Jadi kau pada 4 saya agak detail ketika Syaikhul Qadir Al-Jilani menjelaskan tentang lakat halakal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya kau anjurkan manusia ini kau dari bagus kedetian. Kenapa saya kau akan bagus kedetian? Karena manusia mereka jadi nur. Karena nur itu sebaik-baik kejadian, samul jamur kejadian. Sebelum berada alam semesta, kali itu alam semesta kali itu dunia kan tidak ada, yang ada hanya zat yang wajib wujud. Pangeran itu sebelum senyak-senyak, sebelum senyumpul, kalau sebelum makhluk. Beda dari panika, Allah berinisiatif untuk antarjakin makhluk. Menunggu jadi pangeran, siapa senyumpul kok? Menunggu jadi makhluk, siapa pangeran nasengkok? Kan gitu. Beda dari panika, Allah antarjakin manusia, antarjakin makhluk dari itu. Yang itu halaktu Muhammadin min nuri wajhi. Jawaban kanjeng Nabi gini kok melalui hadis qudsi. Ini kan benar pangeran. Ini dilontarkan kanjeng Nabi. Halaktu Muhammadin min nuri wajhi. Jawaban Allah. Saya kok ada jaga Muhammad jera. Maka Muhammad kira kok pada Muhammad bin Abdullah, pada Muhammad Rasulullah. Mana nih Muhammad ibn Abdullah? Pada kampung saya. Lalu yang disaksikan kita ketika kita bersyahadat itu apanya? Kan gitu. Dulu sebelum kanjeng Nabi lahir ke muka bumi, apa syahadatnya umat-umat terdahulu, manusia terdahulu, mulai daripada Nabi Adam. Kita tahu bahwasanya sejarah Nabi Adam ketika dia diciptakan daripada tanah, api, air, angin, yang disatukan oleh masing-masing malaikat yang bertugas, yaitu daripada 4 malaikat. Makanya 4 malaikat menikose betul oleh cerita saya pertemuan yang dulu itu sampai hari ini tidak pernah berpisah dengan kita. Sejak kala, sejak dulu itu tidak pernah berpisah dengan kita. Kini kalau kita akan taretan rohani, taretan batin manusia. Sabun manusia mereka berde, yang kadang manusia kini kau tahu nih taretan lebih kan. Saya kira tak aktif ya. Jadi kita selalu kita abaikan saudara-saudara kita yang batin, yang senantiasa bersama, dan kita yang memang Allah sudah jadikan bodyguard untuk abad ini.
Maka namun sombong kene kok apa mau terima kasih itu saya kepate. Kan gitu, kan manusia ini kok berarti yang banyak dan berlebihan, memang semula jadi bang. Tinggal mengaktifkan, itu tinggal mengaktifkan. Tahu saya kesaktian pasal kejibit, mana pun kenal kamu kan, kenal abad nanti kau pasal kejibit ini kau. Karena memang sudah Allah memang desain sebagai khalifah. Khalifah itu ya dengan senjatanya, dengan kekuatannya, dengan apanya. Namun khalifah mereka tadi kelebihan yang kita tidak ada di khalifah kan gitu. Mana tidak ada kelebihan. Manusia itu sudah sejak semula jadi itu sudah punya kelebihan. Memang in the set berpangeran. Makanya jangan pula saya bilang itu miniatur nama pangeran. Bekellah pangeran. Dengan kalimat mana di Arabi jadi kamu akan ini jadi lumpen abdi khalifah. Khalifah itu wali. Kan wali adalah pangeran kan. Secara umum manusia itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Nah, oleh karena itu hadir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita kenal ke Allah, kita ada tiba-tiba pangeran. Teka memang desain dari awalnya jadi walinya Tuhan. Akan tetapi ketika kita tidak mengenal kepada yang mencipta kita, maka itu kita tidak menjadi walinya Allah. Bila saja kita mengatasnamakan Allah, tapi bukan atas nama Allah. Nah, karena Nabi wali kan itu mesti kenal. Tak mungkin aku nak ambil kirain ke beliau. Pas beliau tak kenal kata gula. Dua saya kau tak ambil kira Namun beliau kat dia tahu tak ambil kira tak kalau kenal kira berarti kan keren. Orang kat dia kan menjalah gunakan tak kalau kenal kata gula kan gitu. Nah, enggak kenal dengan saya, umpamanya minta sumbangan, umpamanya yang sangat yang ekstrim lah. Umpamanya tolong lagi obong nak kasih pulang. Orang-orang tak kalau kenal kak pulang, beliau ini ngocak, boleh bakal minta obong Nabi Ustaz Munadem. Coba, kan sokan pulang kan. Ini mana mengatasnamakan, tapi bukan atas nama. Mana di atas nama kan kok pacet paling tapi pulang, beliau memang kenal kepada saya dan dia mendapat perintah. Bila dari paling kepada bersaudara mulia orang-orang saya oleh hak untuk membaiat mengeluarkan ilmu yang ilmu kewalian, ilmu kenabian ketika hanya orang yang memang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pembimbing rohani, karena ilmu kini kumpul dua yang tadi lagi. Al ilmu ilmani, ilmu kini kumpul dua. Al ilmu zahir, bahwa hujjatul Adam. Yang pertama yaitu adalah ilmu zahir dan itu adalah hujjah Adam, ilmu kekecaan, ilmu pidato. Ilmu kekecaan, ilmu ngajar, macam-macam lah. Ini kok ilmu dahir. Tapi boleh ilmu siyanu, saya kok tak mengganti Nabi. Al-ilmu batin bahwa ilmu Nabi. Nah, kemudian saya kami buat panika adalah ilmu batin bahwa ilmu Nabi. Jadi kok ilmu sinafik itu, saya manfaat kok. Mana bisa dahir kok kalau urusan amplop, urusan takir, urusan barang-barang lah. Mana ilmu dahir nih kan motornya ilmu apa bareng-bareng ini kok urusan penting kemanusiaan. Ada ini kok ad-din bukan hanya indallah, bukan indannas, tapi ada ini kok indallah. Karena agama nih kok mana kita kenal ke Allah itu namanya din, agama itu adalah indannas, kemanusiaan. Nah, tapi sesungguhnya agama kalian yaitu adalah ad-din indallah. Di sisi Allah, agama mereka di sisi Allah. Din itu sendiri dari para ulama, ad-din ma'rifatullah. Agama kau kenal ke Allah. Agama kau kenal ke Allah. Karena dari tadi kemana orang tak kenal ke Allah, saya tahu jadi pun anti agama. Kenapa beragama? Palingnya KTP dari data agama, paling kamu lebih makna agama Islam. Ini adalah Islam. Tapi ketika yang tanya, apa yang kau saksikan ketika engkau menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah? Kau mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan apa? Kau saksikan betul nggak? Kau yang bilang aku bersaksi itu. Kemudian wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kapan kau menyaksikan Muhammad Rasulullah? Coba. Maka itulah kedustaan kita. Kedustaan umat manusia, terutama umat Islam. Menurut umat Islam memang tak bersaksi betul, walaupun secara syariat dia tidak bersaksi.
Secara sangat saja dia tidak bersaksi, apalagi secara hakikat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kembali kepada nur tadi. Maksudnya Nabi Adam dulu bersaksi ketika Nabi Adam itu dicipta, dia kemudian ditutup wa idza sawaitu wa nafakhtu min ruhi, kata Allah dalam Al-Qur'an, ketika sempurna kejadiannya. Demikian juga kesempurnaan kejadian itu pada proses berikutnya. Kamu dapat parapan dengan satu jadi lima dama di manikem pada proses berikutnya setelah Adam dan keturunannya itu tetap berlaku ayat itu wa idza sawaitu wa nafakhtu min ruhi munting sempurna 3 kali 40 hari kalbuna orang sepo. Oke. Nah, ini kok baru ditiupkan ruhnya. Demikian juga Nabi Adam itu awalnya dulu setelah sempurna dari tanah, api, air, angin. Ini kok baru ditiupkan wa idza sawaitu wa nafakhtu min ruhi, ditiupkan ruh. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, pulau akan Tuhan. Pulau hukum nyabur. Pendengaran aktif. Jadi kok kenapa? Karena memang nur itu yang aktif. Nur ruh itu aktif dan kajesan. Makanya samangkin itu namanya ekota nur sama cahaya pendengar. Ternyata nur rohani kami, badan tubuhnya yaitu adalah nur. Kemudian rohaninya yaitu adalah nur. Pada penjelasan sifat ma'ani dan maknawiyah pada martabah pada aqidatul awam sifat dupolo. Niko saya pepet kok keniko nyamana ma'ani kan. Nur, telinganya juga nur. Tapi pendengarannya yaitu atas di atas nur. Kita akan menunjukkan itu bahwasanya yang zahir itu nur ala nur, bahwasanya yang zahir ini adalah nur, telinga adalah nur, akan tetapi pendengaran di atas nur, nur ala nur. Makanya diumpamakan masa nur kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nurul samawati wal ardh. Nah, kemudian nur itu kama salinu berihi kami sekatin. Jika itu pada satu cahaya lubang yang buntu, nah, tidak tembus. Apa itu? Tubuh kita. Kemudian cahaya itu membuat cahaya yang sangat terang mendengar. Nah, apa itu? Yaitu adalah rohani kita. Makanya ketika kita berselawat, ini kok kamar selawat ini kok. Nah, melana para bersebar ketika orang mata selawat kau berde orang kau pacar kau kanjeng Nabi, berde orang kau pacar kau guru, berde pacar kau benar. Lalu puncak daripada salawat itu ketika membaca salawat pacar Allah. Pacar Allah. Kenapa? Salawat itu yaitu adalah nur. Itulah anak Abdul Arwah wa Adam Abdul Basar. Makanya dalam kitab Surul Asar kalau kita tak lestari anu niko. Padahal namun tiap orang ada boleh kok orang kita kan ngalle tak lestari ngalle. Iko risiko na anu. Yang untungnya mana kita pada anu pas katanya padahal banyak yang disampaikan itu tak selesai. Itu kan harusnya minta diperjelas lagi kan. Nah, ini hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengungkapkan hadis kursi ini dalam kitab Surul Asar Kanikah. Bapak dan hadirin Kanikah. Awwalu khalaqallahi nuri. Pertama itu tiaki di Allah Kanikah adalah nur nasengko. Coba pangeran. Nah, awwalu khalaqallahi ruhi. Pertama itu tiakin ben sengkok jeria adalah rohna sengkok. Kemudian awwalu khalaqallahi kalama. Pertama itu tiakin sengkok jeria adalah kalam. Mereka para bersaudara mulia. Jadi ruh, nur, kalam. Yang ketiga. Tapi hakikatnya tiga ini satu. Cuma disebut dengan hal yang berbeda karena memang gejalanya itu berbeda. Kenapa dia disebut dengan ruh? Karena dia bisa ngudi semate. Contoh jelas kata,
Yang roh kan dijasadkan. Maka itu Allah sebut yaitu adalah Allahu khalaqallahu. Dan kehidupan pertama yaitu adalah itu yang disebut nur. Yang disebut roh. Makanya Kanjeng Nabi Jibril anak Abdul Arwah, saya kok dirabut pakna segala roh, segala roh. Roh itu adalah universal, mencakup segala sesuatu kehidupan. Awal kau di anak, selain kau di anak, saya setiakan dari nur wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dari zatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Makanya apakah nur itu diciptakan atau tidak? Allah tetap memakai bahasa khalaqa, mencipta. Tapi sayatana itu bukan diciptakan sebagaimana kita menciptakan makhluk atau mencipta makhluk yang lain. Ketika Allah menciptakan makhluk yang lain itu daripada asal yang nur. Tapi ketika Allah menciptakan nur, yaitu bukan daripada nurnya, akan tetapi daripada nur zatnya sendiri. Makanya kenapa para bersabda mulia, nur itu tidak berpisah dengan yang punya nur. Nah, kita juga tidak akan pernah berpisah. Alam semesta itu tidak akan pernah berpisah daripada nur yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala sesuatu, karena telepon Allah Subhanahu Wa Taala lagi-lagi ini dalam hadis qudsi, ketika Abu Dzar tanya dekat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma awwalu khalaqallah ya Rasulullah. Kenapa saya pertama-tama sekali ikhtiar dengan Allah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu adalah nurun nabiyuka, adalah nur nabimu. Bahkan ada yang dalam hadis kursi yang lain, laulaka ya Muhammad mahalaktul aflah dengan Allah. Saking saya kota detiakan berna Muhammad, maka saya kota detiakan satu jalan sementara itu. Karena memang asalnya dari situ. Artinya bahwasanya nur itu yaitu adalah bahan baku. Nah, bahan baku pada bahan baku cocok, sesare, namanya mana otil, kira-kira bertepung kan bahan bakunya. Alam semesta ini dari bahan baku yang satu, dan kita adalah makhluk yang mulia. Makanya kan selalu bilang deh, satu kata jalan ketika menafsir tentang lakat halak dan insan dan asal takwin daripada sebaik-baik kejadian. Makanya manusia yang mengenal kepada asal usulnya, ya, maka itu manusia itulah yang disebut dengan khalifah. Manusia dikasih modal, dikasih kelebihan yang lebih di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya makhluk-makhluk selain ini tak bisa ma'rifat ke Allah. Kun berak bisa ngerti, kenalkannya apa? Makanya penting manusia kun berak kenalkannya apa? Kenapa beda dengan tumbuhan? Tumbuhan ini kok ngerti kalau bicaranya sendiri. Makanya tumbuhan ini kok rambutan ini kok langsung wujud terus. Pak buahmu langsung wujud terus. Semenjak tumbuh kan ramuk ini kok. Ramuk cek saking aku udah sampai kali kayak pengen di masalah. Ketika subhanallah dari Tuhan Allah. Dikir kan terus. Pada dikir tapi satu dua alam semesta jadi kepada dikir tapi maka Allah sebut la tusabbihus samawati wal ardu wa man fihinna walakin tasbihahu ta'alu kapi saya berdiri langit bersih bumi kat linto wa ma fihinna bersih antara langit dan bumi satu jena walakin tasbihahu mereka bertasbih kepada Allah kalau bicara sendiri yang beda akan saya tonton. Nama-nama saya tonton. Lagi tanya, dia sukses. Kan gitu. Sebelum Rabbuka, mana bisa lain sebelum Rabbuka, mana manusia, bagaimana Rabbuka. Kau berlikikan. Tapi mau kubur yang saya kenal ke Allah, sobungi sama Rabbuka. Mau orang makin kak dintolah kenal ke Allah, tak kira tanya sama Rabbuka lagi kubur. Gini, pertanyaan gini. Pun tak kira tanya sama Rabbuka, mau dia tak kenal, mas saya tanya anak muda. Saya nggak Kanjeng Nabi, saya dari kaum muda, Kanjeng Nabi, gini kau, ya Muhammad, kau Rabbuka, wah celaka. Ini kau penghinaan ke Kanjeng Nabi. Coreng ini kau saya kenal lagi ke Allah, apa saya tanya sama Rabbuka boleh?
Tapi saya baca kebetul, maka orang sini tes ilmu nak kalabian ilmu nak kawalian gini kok sombong merabuka, engki sebar rabuka gini kok orang-orang yang memang tak kenal ke Allah. Saya luar saya tanyai, cuma sakmun guru pas saya tanyai beri anak soal, sekolah nah, guru beri soal, saya beri soal lagi kok gisi more. Maka para nabi pun tentang para wali-wali yang memang nyangkul lego ilmu arifat lego pun tersambung merabuka. Mau tak kenal kalau lewat jender merabuka kali lewat jender. Ini kalau karena itulah kelebihannya orang-orang yang memang betul-betul indah ilmu fil ardi khalifah. Nah, makanya menurut kita terus sakti. Tapi terus saktinya, sakti kira kerja akhir kira kok, masakti. Tanya lekah dan lolos. Mereka ada apa makna ini? Karena memang itu adalah mubin nama mubin illa liya budufa mulisin al-muddin. Kunafa wa iqimu salata wa utuz zakata dan seterusnya. Nah, karena memang orang-orang ahli Allah sekenal Allah jadi kok ngalak ibadah itu motivasinya bukan pahala, bukan surga dan neraka. Akan tetapi hanya dia muhlisin alamuddin. Abang ada ahli ibadah, yang tak ngaku ibadah, karena dia sadar betul yang berlaku kepada dirinya yaitu adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki sifatnya, yang menguasakan perbuatannya, yang menguasakan wujudnya. Abang napalika sombong, abang nak bojeng-bojengan apa pangeran. Tandi lakon, tandi dosa, tandi amal. Ini korengnya ikhlas. Mungkin dia amal, jadi kalau amal satu telepon penting nabi, ketika kita tadi ulumuddin ketika jelas lagi di Imam Nawawi, dan amal lah ketika tak boleh kita dina lagi. Mungkin kita boleh kita dina. Ini kan orang tak ikhlas. Maka nasihat Ila Sakandari ketika sampai okan dengan dalam kitab Al-Hikam ketika awal-awal beliau itu sudah min alamatin i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali kata beliau. Tanda orang mana dan keamanan orang kene komunting mengalami satu kesalahan dan kehilafan, maka orang kene nuksan raja, orang kene sepi daripada pengharapannya. Kecewa orangnya. Lalu orang ke Allah tidak ada rasa kecewa, takut takjub ke Allah. Ajaran ke Allah takut. Bagaimanapun Allah memperbuat terhadap kita, maka dia tetap takut agung Allah. Orang merasa saya ke Allah takjub dan Allah jumpa dengan Allah. Di dunia wal akhirat. Kini kau kecil jualan dan kini kau perlu sebagai segi menikmati. Nikmat aja nih nggak ada om. Awal aja om betul. Mengaji jak. Saya kalau mau makan. Allah mengaji. Kenapa cuma betul. Ojo mau ngaji syarat loko aja ngaji syarat menono. Laku tarekat dan makrifate ugo hakikat mancing rasani. Nah, laku tarekat jalan tarekat itu banyak. Tarekat itu kan menempuh jalan. Nah, menuju masalah ini kok lagi itu ya selalu. Jika kali betul kalau tak ada cangkolan gimana terus betul tak biar gaya orang betul. Jika mau ada berak memperjelas lagi. Kalau kita cangkolan orang masukkan pakai orang sekolah. Terus terus kak kemakan dengan tarekat, kak kemakan dengan syariat, kak kemakan dengan tarekat, kak kemakan dengan hakikat, kak kemakan dengan ma'rifat. Jika mau ada jelas nih maksudnya kan. Kembali pada tarekat Ka'bah, syariat Ka'bah, hakikat Ka'bah, ma'rifat Ka'bah, kan itu kalau lebih jelas. Itu ada seperti itu ada kalau lebih jelas, oh dibayangkan. Kan, mana bicara kata-kata orang. Ini tergantung kecerdasan nanti karena mana kecerdasan negara cepat merespon kecerdasan. Ini kan tergantung tazkiyatun nafs nah, nyuci apa diriku bisa ditempuh melalui zikir, istighfar. Bisa ditempuh melalui nyetop jalan dosa. Ya Allah. Saya tidak boleh kalau ada ke Bismillah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sangat. Kini kau dahil Ka'bah dua mata, dua kopeng, dua telong, setengah lesan, kemudian dubur dan
di bulan kubur. Saya rasa bisa nyetop keneko jalan keneko. Makanya Allah kanjeng Nabi keneko ada buka Abu Dar. Ya Abu Dar yang jadi di Safina. Wahai Abu Dar, jadi di Safina. Manu abakna nambelah abakna kaparawana. Padahal kan mau di Arab keneko coba saya. Abu Dar juga bukan pelaut. Kan gitu. Benda tukang majeng, benda tukang apa, tapi moro-moro di kanjeng Nabi ini kau suruh ngambil perahu. Nah gini kok kan benda perawano, makanya benda sejarah Nusantara, niko senti jenar, niko benda satu sejarah yang kocak dari Tambela para, dari Caceng hasil Tambela para. Kekini kok kias benda anu, nah benda nyata-nyata memang senti jenar kene karen dari Caceng pada senti jenar bonten, benda orang sepo nawak senti jenar kene dari Gujarat. Ya orang bersaudara itu kias dari hadis. Ya Abu Dar jadi disafina, wahai Abu Dar, tambellah nawarona fa'innahu fajin amil sawfura jalan jauh. Maka banyak bekal lah dia pun, ombak langsung dan rajo. Ini dalam anjuran yang kau diangkat itu memang perlu ombak, penuh liku-liku kehidupan. Nah, maka nama Nabi Parauna abad daripada tambel. Maksud tanah jalan-jalan kan itu ibarat akan Parauna roh. Atau umpatan roh mungkin lestari masuk kan, kabinkan antara roh ini kajasat ini. Roh ini kalau lagi anu ini kok begini nah. Maka ada sifat taman ustaga ini kok yang mau digelar apa tak anu, kita mau digelar saja. Maka kadang manusia tekan lagi ini kok beda sifat lemah nanti sifat begini, beda. Kan gini, sifat ngaji ini kadang beda. Sifat anunya kadang beda, lemahnya kadang tak mau kali ini nah. Artinya sifat berbini dari manusia jadi beda. Demikian juga pada perempuan itu sifat laki-lakiannya ada banyak tomboy-tomboy itu apalagi kan tomboy-tomboy itu dia posturnya perempuan jiwanya laki-laki karena memang manusia itu ya terdiri daripada laki-laki dan perempuan dan itu melalui nikah, melalui pernikahan. Abi Saudi kalau saya jadi kemana kita itu. Saya rasa makabin ini kok sahadat kok kenyataan Allah Ta'ala gini kok. Salawat gini kok saya tetian karena nur nabur kan. Makabin gini kok antara dan sifat gini kok. Makanya kok dinyatakan boleh kalau ayat segala gini kok. Saya mau takkan wa'id ahadara buka min bani adama min zuhurin. Kata dari situ kita dulunya. Ingat pada saat aku mengeluarkan kamu daripada punggung-punggung Bani Adam. Wasyahadahu ala anfusihim, pada saat itu aku bertanya kepada kalian semuanya, semua ruh pada waktu itu. Wasyahadahu ala anfusihim, qalu bala syahidna. Kita mengatakan siap ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Kita bersaksi dulu. Saksi dengan kesaksiannya sehingga terasa nyata. Nah, setelah manusia lahir, kan bebeji. Niko ketika dia pun melak, keniko kan akan tidak rinto kan, menggenggam. Apa yang digenggam tuh? Apa yang dia genggam? Dia membawa amanah. Ngebetete dari Allah. Makanya Allah keniko sampai ada punya niko. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wa asfaqna minha ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jawaban Allah. Saukuna sengko ampun nete makin amanat kalangnya kahumi. Alas samawati wal ardh wa asfaqna minha ayyahmilna. Bersengko wasfaqna minha ayyahmilna. Langit bumi bersesera neko tak sanggup. Tak sanggup. Satunya makhluk niku pernah beri. Saya depan niku enten permata paling harga niku. Saya tak sanggup di langit dan bumi tak sanggup. Gunung tak sanggup. Makanya ini ayat al-Panika Allah debu afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sujjat wa ilal jibali kaifa nusibat. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini kalau sebenarnya diindikasinya cekon para ulama ahli hakikat bahwasanya langit, bumi, beberapa ibil, onta, gunung, semuanya sudah pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang setong amanat ini. Tapi
ayah minnaha. Enggak semuanya, tak sanggup. Beku amal tak sanggup, semua tak sanggup. Tapi tiba-tiba wahamalahal insan, tiba-tiba manusia sehingga sanggup kembali. Maka ada banyak orang yang ada silakan ibu amanat ini sanggup. Maka ada sifat manusia kena sampai salangkin sampai kada kesarean. Tawa sanggup manusia. Abi ini dua. Berarti kayak punya sanggup. Pokoknya mas sanggup manusia sampai salangkin ini manusia kena kau sanggup. Saya tak bisa, tak leceh. Karena memang sifat dasarnya dari sono. Maka ada ulama, itu kalimat itu, wa hamal hal insan innahu kana daluman jahula. Kan manusia tak kabeh kali pangeran kan. Coba, Allah nak berangkat kalangge, kabule, kaunta, ka gunung, kata saya kapi tak boleh kan. Tapi kan suku kalimat di situ Allah pernah menawarkan kepada manusia. Tapi muncul kalimatnya itu adalah wa hamal hal insan. Manusia sesanggup. Hebat manusia. Kamu tak tahu kan bapak hebat. Mungkin mau kabuka atau nekano pacetlah hebat. Mana kita oleh kepikiran, mungkin kamu bapak hebat. Kemudian tak bisa. Akhirnya beda pak mengarpa. Kan? Yang satunya kekuasaan. Politik kekuasaan, orang kepi pimpinan kepi, ada jadi kekuasaan, malah kok kerumunan pada orang muncul baru. Jadi bagi awal, orang kelas kene, kok gimana pada orang baru, mana terima kasih karena harus saya tolongi. Jadi kan ada orang lah, kemudian orang kan, bertanya konten. Tunggu dulu, langkai dulu mayatku. Boh, jangan sembunyi dengan itu. Itu pertarungan ampun bangun. Jatuh tiga, jatuh tios, termana nggak nih kok. Patut tidak jangan sembung, biar bangun mas. Sampai kemana? Ada ikan tuh. Banyak memang dasarnya dari sono memang begitu pada dasarnya manusia. Tapi barang siapa yang bisa mengemban amanat ini, bagaimana kalau dipuntek kamar resah pada badannya, tapi dia dipuntek kamar resah. Saya kau amanat kini kalau dipuntek, karena saya teguh puntek, kan gini. Saya teguh puntek, yang kita rasa ada kepuntek. Manusia kini kepuntek ke alam. Mana bi manusia kini kok? Neng kaki kiban. Ini orang yang tanya apa yang bawa aja sampai nih kan ibu apa? Tahu neng. Pokok tahu di. Ada akabin asaren. Neng kawan lakukan apa yang bawa? Tujuan ada emak. Ibu apa? Pada emak. Betul neng. Selalu kabar hebat pas. Terlalu. Allah. Mereka para bersama saja. Karena kontrol itu orang pun tak manusia. Yang kita amanat, kan cerita ni kau kan cerita pun tak ni kau. Mau ada cerita pun tak kau. Ini manusia bayi cerita pun tak alam. Yang kena alam. Maka sampai pangeran ni kau Rafa as-samawati wal arda wa yugbi ghaira amadin lam tarawha. Yang kilang jere tak kalaban bedano tak kalaban bedangkena sebagaimana bakna nangalehan. Bagaimana yang kamu lihat? Karena memang nampak secara mata zahir ya memang semua tangkena kan. Beda bisa tengkingan mereka mentangkena. Tapi di keiramannya sebagaimana yang kamu lihat umum. Tapi ternyata ada beda tangkena kan berkata nangalehan. Tangkenanya kau saya, gini kau sulit kupuntak nih. Kena gini. Tangkena alam neka ulama. Ada sahabatan nih kan? Tangkena alam neka ulama saya berulama asu. Ulama ini kau berulama dunia, berulama akhirat. Ulama dunia, mungkin mudahillah. Mana ulama mana ulama akhirat, gigi ahli akhirat.
Akhiratnya kan ngahere kalau dia ngahere. Akhirat kan, akhiratnya kok ngahere. Ngahere kalau dia orang yang bisa mati abad, saya kenal ke Allah nih kok gitu. Saya bisa mati abad, namun mati abad akan kenal ke Allah, namun nama itu sempurna kematian. Nah, ini. Ini kan para bersama teman itu. Saya setiap berkata Arat dan amanat aras samawati wal arda wa asfaqna minha ayyahmilnaha wa hamalal insan. Dan karena sampai sampaikan manusia mereka zaman Allah. Tapi macam beda manusia karena memang bersangkat daripada desain pangeran, memang beda manusia itu banyak manusia yang sanggup nekuk pun terkeneko. Cuma jarang. Di situ menunjukkan para ulama menunjukkan bahwasanya jarang saya sanggup saya nyata. Namun kut sanggup pada. Nah, cuma tak oleh dekatan mantar kasanggup oleh ceknya berapa berapa. Makanya sampai di surat Al-Jumu'ah ini kan sampai di gambar lagi ingat nih kau ya Allah nih kau. Orang saya tahu nih kaki kiban lagi nih kau. Kenapa jawaban Allah nih kau? Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Jadi perumpamaanna panik apa ada najaran sehingga berketak ketanggalan yang berketak arami yang berketak pada najaran kamasalil himari yahmilu asfara. Katina pada jaran ni ko. Sekarang ibu kita tanya aja apa bacaan ni saya kebal ni ko. Tanya lah salam tanya aja apa bacaan saya kebal ni ko. Boleh nggak? Kau lebih sampai ni ko. Kita diumpamakan berkembangkan masalah dengan perumpamaannya, kan? Kama salil himar pada jaran. Kau lebih sampai ni ko diumpamakan manusia ni ko perumpamakan kajaran. Mana dia saya tahu ni kaki kebena kan gitu. Karena saja aja manusia kan ni kau pada ngebe, pada di keben kan gitu. Pada kita tanggung jawab pada di keben. Kini kau ngebe pun tak kini kau pada manusia kini kau. Tapi para peserta lepun tekali tu ni kau mewakili alam semesta karena bikin alam. Saya keben ni kau kalau tak pun tekali kan paling utama kan. Punta ka anjang, gila ada punta ka betul. Mungkin punta ka betul kalau merah na sudah kan. Paling murjana dia mungkin nona. Punta ka alam. Nah, mereka perlu seperti murjana. Makanya saya tahu nih ketika diumpamakan di jalan sehingga berketak sebanyak jadi kok. Tapi tahu yang sekali cek apa yang kebe, apa boleh macam saya kebe dekatan tahu nih cek apa. Apa itu jalan bisa macam ketak. Maka nak kitab ni kau berdengar apa? Al-Quran ni kau berdengar apa? 4 kitab ni kau berdengar apa? Maka Allah ni kau ajarmu ikra kita bakal dinafsi baca nak kitab nak buat nak kalaban abad nak TV. Kitab ni kau berdengar apa? Masa tulisan ni kau ingin pancet untuk muka saya dalam. Mesra na para sahabat bilang ni kau tulis. Kan aslinya kan di dalam asalnya kan tak tulis la harfin bila kalamin bila sautin semua huruf semua harkat semua suara aslinya nah saya turun ke kanjeng Nabi tinggal turun ke kanjeng Nabi mulai pada saya nulis Said bin Sabit kami kita tak kompol tinggal betul Sayyidina Umar karena banyak para sahabat Al-Quran ketika itu ada neser ke umat berikutnya karena kecerdasan tak sama dengan kita. Bila sekarang tuh banyak yang menghafal tadi tahun ini ya guys ternyata banyak yang tahfidz-tahfidznya. Tapi tahun ini ya berapa loh? Kita kafe, gimana pada negeri bahas? Enggak lebih baik ya mau ada ini maksudnya karena apa? Karena teks kan, karena bacaan. Tapi asli Al-Quran saya teguh, bacaan Al-Quran teguh. Kan pada Al-Fatihah, apa mak baca Fatihah? Apa hubungan orang Fatihah ini? Kan gitu. Kenapa bacaan nama Fatihah ini? Apa hubungannya? Fatihah ini bukan tabuk karena Fatihah nah.
Nah, ketika orang yang kota buka ke Allah Subhanahu Wa Taala netral antur sampai di makhluk mantara anu semate kene kota timangkan semate kene kota timodi karena panitong kaseo di kota buka lo kader seodi. Tipe jangan apa teh? Fatihah. Kapan nih baca Al-Fatihah? Menjadi orang Madura nih kok. Iya lah tabuka lah, panteng lah, kan? Pun alhamdulillah nih kau bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah, kan? Nih kau bacaan Al-Fatihah. Makanya lotek baca alhamdulillah, lotek lah kori lah. Bebas kunta, laga kiai sih. Orang kami kira Al-Fatihah, kali kata Allah tahu yang tajwid kan? Nah, jangan kira-kira Fatihah. Nah, sedikit bacaan, betul kata sedikit Fatihah. Nah, makanya kita Al-Fatihah itu sudah ternetralisir satu alam semesta, dia sudah mengalami kiamat, ancur, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu itu binasa. Kullu syai'in halik, segala sesuatu itu pasti hancur, binasa, tidak ada, yang ada hanya terseodi. Al-Fatihah. Makanya melantar terseodi artinya mengembalikan yang mati itu ketika kita Fatihah kembali kasih jangan karena mati sama hayo orang pantas sama kuntu cimacan. Aduh, nyampe beli sampai tahlilan. Deko beli sekolah, deko kanjen nah. Tapi orang pikir-pikir baru tepat nah masyarakat. Nah, sampai tahlilan anu asal sebarang yang bersampai bersama adalah sampai waktu ini jamak merapukan. Coba. Makanya wali setong saya doa lagi lebih utama dari 2000 orang saya doa lagi. Karena si wali setong Fatihah tepat. Kan gitu. Ada netral lah. Si 2000 mau tak kampung nanti. Gimana banyak tambah mantap. Kapan aku sebenarnya enggak Al-Fatihah tabuka namun jadi hempen nih kok ya lah tabuka lah maksudnya panteng namun lala panteng nyata dan Allah Subhanahu wa ta'ala buka kata Allah Subhanahu wa ta'ala pujilah dia bagaimana kita memuji alhamdulillah baca kan ya puji pangeran saya kudu yang maha hidup yang maha segalanya tuh. Kemudian kita puji alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Engkau ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Belas Maha Asih ya Allah. Sekali itu kan pola lamun tak buka kadene kok padhen kadene kok kan. Masa kok nanti kok muji ampean tapi tak kadene ampean. Kenal pun tidak. Apa nih pujian kenal pun tidak? Coba. Jadi dusta yang kita ucapkan itu dusta. Nih kan. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin memang dia adalah raja sampai pada raja dunia, raja akhirat. Ini yang kita nampak betul dia adalah sama raja. Bukan hanya sekedar ganti kata-kata. Dewan kiai nau ustaz nggak nikah jangan ini gue lagi nggak nikah. Kemudian anak merok tanah dan tahlilan apa jangan itu tahlilan. Urusan itu berurukat. Urusannya dan dengan pada mana nikah. Nah, nikah para dosen pada model begitu pentingnya makanya paling tidak di masyarakat Keleko yang paling tokohnya itu sengaja nah karena Keleko saya paling hempen kan saya bisa menyetong sebanyak Keleko makanya saya bisa menyetong sebanyak Keleko saya kota akhir para ulama suhudul kasrafil wahdah yang sakit sebanyak kalau saya setong menyetong sebanyak kan dalam urusan berjamaah, mau sholat berjamaah, mau zikir berjamaah, mau doa berjamaah, dan seterusnya. Bahkan, kalaupun secara zahir kita tidak berjamaah, orang-orang yang Allah keleko biasaan diputi ambek kele satu dia manusia umat Nabi paling tidak kampung kan. Seperti panjang bumi, di panjang alam, tanpa Tuhan. Ini tidak boleh dapatkan. Semua dia karena Tuhan ada kayu dan tidak mempunyai Allah di dalam mempunyai Allah. Waktu kayu dan wajah karena di dalam. Pociongku, neko bacaan Fatihah, Fatihah negeri kamu tinggal mateng ke Allah, ini kau Fatihah. Makanya Fatihah kan, beribarat tandanya, macam mana kan bersabuk, nah, ibarat syariat, bertampulo. Batok lama nanti kangen mau datang pulau, nanti kan dia mau jemput batok
betokah tarekatan udah nyonga mungkin istilah jadi kok hakikat pada lah jadi kok makrifat nah begini itu kan ayat Allah tanda Allah tanda ayat itu kan tanda itu ada yang mau ditunjukkan terhadap tanda Al-Quran kini ku tanda makanya ku ayat kan ayat loh mun orang kini tanda buang kini tanda ya kini kan bener apa namanya padahal tanda ini kok petunjuk kan ada yang ditunjuk kalau berhenti di petunjuk kita sampai ya hendaknya kalau memang kita untuk sampai kepada apa yang ditunjuk ya ikutlah tunjuk tuh. Nah untuk sampai ke situ kan butuh pembimbing untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Itulah yang disebut disebut dengan pembimbing rohani, disebut dengan mursyid ataupun disebut dengan wakil mursyid yang berhak untuk menyampaikan ilmu ma'rifat yang dimulai daripada tarikat. Kalau syariat kan sudah buat semuanya. Nggak ada yang dilakukan sebetulnya dalam versi syariat tuh, karena kita semuanya sudah melakukan. Syarat kan udah sholat. Nah, tapi apa yang di dalam tarikatnya di dalam salat itu? Apa hakikatnya di dalam salat itu? Apa kenyataannya salat itu, ma'rifatnya salat itu? Nah, sehingga kalau kita tidak mengerti, kita hanya melakukan bagian syariatnya, kita kabur aja, kalau jangan beler kan di Nabi. Mana yang lebih teruk lagi kan di Nabi ini kalau mana yang paling raja ini kok, kita ngecok ini dalam sampulnya. Kenapa mereka kocak akhir ngecok lagi dalam sampulnya? Karena sampulnya kini kok tajalli Allah, haknya Allah penuh ini dalam. Sobung haknya yang lain di dalam salat itu tidak ada haknya yang lain. Sampai ulama ketika mengatakan la wujudun fi sholati illallah, tidak ada yang wujud di dalam salat itu kecuali Allah. Tapi apa bagi orang yang tidak mengerti tentang Tuhannya, orang yang nakal kok justru yang lain yang nampak bukan Tuhan. Coba wajah Allahu Akbar tak baca Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar tapi tak baca Allahu Akbar. Coba masa tak wajah fawailul lil musallin talaka kan? Orang yang sampai ini talaka. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang tak khusyuk dalam salat jenengan. Lalu siapa sih yang khusyuk dalam salatnya? Yaitu adalah alladzina yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim. Orang yang tak khusyuk dalam salat jenengan keliko, dijelaskan di surah Al-Baqarah keliko, yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin betul dia berjumpa dengan Tuhannya. Yakin itu tidak akan bisa yakin kalau dia tidak tahu. Makanya benar ilmu yakin, benar ainul yakin, benar hakul awalnya mesti tahu dia. Setelah tahu dia akan menyaksikan, namanya ainul yakin, kemudian hakul yakin, kesaksiannya itu dia ternyata bersama. Kalau sudah bersama, maka tidak ada yang bisa dipungkiri, tidak ada yang bisa dinafikan, karena zat yang kita sembah yaitu adalah zat yang wajib wujud yang nyata. Oh yakin betul, makanya tidak sombong hanya yang lain. Lebih lah nyenglah dari Allah sedetik baik, kini kau ngetok nyawana, karena haklah Allah segitu. Yang tak awang rasa detik maling raju. Begini kok kan boleh berak menyampaikan hadis. Nah, memang kita tidak mencuri, mungkin kita tak ada lebih noreng, mungkin kita tak korupsi, tapi ngecok nih dalam sampulnya di maling raju. Wah, respect sekali kan, pendidikan gula tak dicoba dalam jalannya. Nah, dan memang seperti itu kenyataannya. Karena begitu pentingnya orang kenal Allah, dan itu begitu pentingnya. Pada tidak kenal, tak lihat nyembel memang, tapi tak sembel waktu. Sehingga mana tak oning, kasar sama. Aduh kanjeng, padahal abad malaikat innalillah dari Allah dan abadiyah ke Allah. Pun tak bisa abadi, berarti apa Pak? Kali itu tentu yang nikah kan dari saking antusias sama on pada anfasai apa yang kita rasakan, sebagaimana para nabi rasakan, sebagaimana orang pun tidak akan pernah sama. Intensitas kita dengan mereka tidak akan pernah sama. Nikmat yang mereka nikmat rasakan itu kan tergantung intensitasnya. Setelah kenal kepada Allah, maka dia tidak akan sama intensitas kita. Mana kan kita minta pakai, mana di bawah pakai menolong. Ini kok, ini Aaron kan, kakak kesukaan kok Aaron kenal, Aaron ini. Itu pengetahuan yang sekali yang gelap gulita, tak pernah merasakan sama sekali kan.
Karena kalau sudah merasakan munting nyaman, jadi kau terus lah, kan? Munting nyaman, terus dia rasa terus kon. Sekarang dekik dari kau berdera lainnya. Nah makanya kelalaian orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia sudah dimaafkan. Karena untuk meraih cinta. Dan cinta itu tidak akan terjalin kalau tidak kenal. Karena syaratnya cinta yaitu adalah kenal. Makanya sampai saya nih kalau aku udah penyanyi tak kenal maka tak sayang. Karena memang tak kenal, kalau tak kenal cara kita berbicara cinta sementara cinta kita nggak kenal. Kan orang udah kenal aja bisa jadi cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, ini semuanya bisa dilogikakan bahwa bersebut manusia dan mudah diterima dengan akal. Walaupun akal itu nanti akan kita letakkan, akan kita tinggalkan, bahkan akan kita binasakan, tapi semasih kita berjalan, maka akal yang harus dipakai. Karena itu fasilitas untuk kita sampai kepadanya. Nafsu fasilitas, kehidupan fasilitas, pendengaran fasilitas, semua itu nurul sama, nurul basar, cahaya penglihatan kan, cahaya basar ya. Makanya ketika cahaya baik pendengarannya, ketika dia terang nurnya, nur yang zahir dengan nur yang batin, dia akan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia yang lain. Kalbunya. Mana di mata zahir kita sama punya keterbatasan, sama di atas berapa 2000 mil, di atas 2000 mil jarak pandang kita sudah tak tembus. Panting langit, jangan gue dari kayak bilang wah langit semak langit. Dengan kejar tak jauh, makin begitu juga kita pandang. Ternyata apa? Setelah dewasa setelah kita itu ya batas pandang, ternyata kan keterbatasan kita. Demikian juga kita di atas 20 hazard, nggak bisa juga kita dengar. Atau kalau terlalu besar juga pecah juga di telinga kita. Itu kalau mengandalkan yang zahir. Tapi yang batin itu tidak terbatas. Semakin dia peka, semakin dia nikmat, dan hasilnya sangat besar sekali, nikmat sekali. Allahu Akbar. Makanya butuhnya nur. Nur itu tak boleh kotor, karena nur itu bersih kan, cahaya. Makanya termasuk ilmu itu kan dibilang nur oleh Nabi, al ilmu nurun mahilai tali asli. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah itu tak akan masuk kepada hati yang penuh dengan maksiat. Makanya ngotok beberapa sangat nih kok. Untuk mata, mau nggak bermaksiat nih, kau tulis kecil pagi, langsung panteng lagi ke tembok, panteng ke tanah, ke kadu puluh kecil pagi. Nih kau lebihan dari kamera, lebihan dari kamera nih kok. Mungkin mata kecil, kita mana apa jangan nih kalau setelulan setannya. Oh, tayang. Kang mama lo mempak-empak itu apa aja. Saja muni mama ko saja ngarak samokra. Basta ya bangun rumah sampai siap tempat Jadi kalau pas sore mau oke. Orang nyata tak apa jeng. Saya tahu berak nunggak nih kok. Allahu Akbar. Dekat itu maksud aku dah ingin memperjelas dengan ni kau mohon istighfar astagfirullah. Karena apa dia itu kan moro bagus. Tahun ini jatuh sama moro. Memang kita sering sholat, tapi sholatnya seperti apa sih sholat yang kita buat tuh? Tanha anil fahsya'i wal munkar itu dimulai di dalam sholat. Mencegah daripada keji dan mungkar itu dalam sholat. Kenapa ada pertanyaan orang, kenapa sih Ustaz orang itu rajin sholat tapi dia juga membunuh ubang kikia, alalanya kikia, korupsi kikia, bujang kikia. Coba, kenapa? Di apa yang terjadi sebetulnya? Katanya sholat itu tanda anil fahsya'i wal munkar. Ya karena di dalam sholatnya dia melakukan kemungkaran. Karena di dalam sholat itu ada haknya Allah. Dan ada hal yang lain. Kalau ada yang lain di situ selain Allah, itulah kemungkaran. Namun tak tepat bejeng yang lain tak kira tepat. Nah, kan?
Mun nak tepat berjingga tak kira tepat selain lah. Artinya, mun hubungan dengan Allah karena salat itu adalah horizontal, hubungan vertikal tidak tepat. Awan usaha tidak tepat. Ini kapan sebenarnya muncul. Itu sampai jam itu melakukan kemungkaran. Kita kan sering mendengar jadi seakan-akan salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu setelahnya kita melaksanakan salat. Tapi pada saat kita melaksanakan salat kita tidak salah dan melakukan kemungkaran. Nah itu yang sering dilakukan. Sehingga tidak tergugah kita untuk memperbaiki kualitas salat, untuk mengkaji rahasia salat, kita tidak tergugah kita. Karena kita sudah merasa aman pada saat kita melakukan ritual. Ini kemarin Ustaz saya tanya ke Pula, boleh tanyai Ustaz di jamaah Pula. Ya nekar Pak. Apa Ustaz manu? Orang rajin begini. Sampai tak nutup aurat lah, kalau ngomong langsung tak menyakitkan kan, sampai tak perut dede, kok kada jajar kok, kamu aja rajin, tapi murkaan, lo gede kok, tembus aja tong jantung, kok kada bentar, sabaran lah, bodoh bang jika apa aja rajin, kenapa kok bisa saya pun juga menjawabnya Ustaz katanya. Apa sebetulnya fenomena yang terjadi? Ini kita pun gini kan jangan tak bojan jadi kan, bojan nggak kalau kamu kan, itu tak ngefek pun tak ngefek. Itu hadirnya dia masya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya betul-betul Isra'us Salah. Ini dalam kitab Risalah Tusamania daripada Isra'us Salah. Rahasianya sampai jangan jadi kalau misalnya dipelajari. Kita tahu, jadi selama ini kan syariatnya saja kita kan tahu kan, ya tahu syaratnya, tahu oning rokona kan, oning bertanlah kan, itu yang kita tahu selama ini. Masa Imam Ghazali ketika rokok 70 tahun tak tepat rokoknya, pun berak tepat nggak tahu kan, sampai dia analogikan yang dalam budaya ketika jawab aneh gua. Telur ni kau boleh sampai tengah nanti saya balah sempurna sampai tengah kita tak dulu jadi king sepak tengah. Ini kok secara dahil kita hargai memang kita harus betul lah dalam sudut kita biar itu tak sehat juga dasar juga masih sehat juga. Tapi yang terlebih penting bukan hanya itu, akan tetapi bagaimana tidak ada yang bergerak di selain Allah. Ngetak nah orang ke Allah gini kok ngetak mantap maka orang ke Allah gini kok kaki wakaf nengen wakaf, karena ini hanya haknya Allah di situ. Mantap pembuka Allah. Makanya banyak ulama-ulama bilang ini kok jodoh. Mungkin lah sujud tak jauh ke sampai subuh. Apa jemaah itu sampai subuh tak jodoh. Ini kok di saking apa? Di saking nyaman nah, membawa apa aja. Mula imam na mau apa besok benda apa aja. Kapi lagi pas. Budaya kapan ngalak boleh juga. Itu gaya mana kira-kira. Ngalak boleh ayat tu. Palang. Boleh nggak deh kalau dijuri mas. Deh kalau boleh lomba. Kamu masih dijuri. Dan itu juga akibatnya apa? Akibatnya imam kadang nggak nyambung juga. Imam ni kau tak boleh ke imam mah. Imam tak boleh ke imam mah. Kita tak roh na, tak masuk banyak kene kau. Padahal dia kan jadi al-imam, imam kene kau penanggung jawab. Nanti kau tu tanggung jawab bagi Allah. Kau tak tanggung jawab untuk disuper, ya ada yang berlebar. Soalnya kaju raja, trotoar tabrak lakon. Tak tanggung jawab, mengkecelakaan, pakuntingkan buru. Imam mereka kepada Pak Rama, mau imam tahlil ke, mau imam salat ke, mau imam doa ke, mau imam apa ke, semua. Imam itu kan kata ulama itu kan ada dua, ada imam salat, ada imam umat. Imam umat, ini kalau pemimpin masyarakat itu imam umat namanya. Nah ini kalau imam umat itu juga sampaikan dia kepada Allah. Nah imam salat itu juga apalagi karena itu barometernya. Salat itu adalah barometer sampai kanjeng Nabi kene kuademu awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab di hari kiamat itu adalah as-salat sampai jam.
sampai jam. Jadi salat itu adalah barometer. Mungkin nggak bagus, bagus. Makanya jangan kan Nabi gini, mau bagus salat, bagus sepertinya. Tak bagus salat, tak bagus sepertinya. Coba. Nah, sampai jam. Karena yang sampai jam ini kekomporan. Nah, rahasia haji berada dengan sampai jam. Rahasia sahadat berada dengan dalam sampai jam. Cekat berada dengan dalam sampai jam. Kemudian kenapa puasa berada dengan dalam sampai jam. Kemudian rukun iman, parta jika malaikat berada dengan sampai jam. Parta jika bagaimana Allah, iman kepada kitab Allah itu berada dengan dalam sampai jam. Artinya rukun iman, rukun Islam kali rahasia berada dengan sampai jam. Ini gua rapi komporan lah. Maka sampai detik barometer dari bainal kafir wal mukmin as-salah sampai jam. Sebagai pembeda antara kafir dan iman kan itu sampai jam. Karena kan sampai jam ini kok komporan dan rasa jadilah. Yang dunia lo, boleh haji nak rasa, boleh kata, boleh puasa, sampai jam ini kok. Sahadat ternyata, betul. Rukun iman itu boleh sampai aja kafe. Kan pola nata ikupas bagian nekola pera ikupas bagian rukun iman, percaya kepada Allah. Allah saya tetirang kilangnya, Allah saya tetirang bumi. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda lillah kan pera dalillah bakal luar kan. Selanjutnya benar kan ada tak mencing. Saya nggak sebelumnya Allah ada jalan yang bumi. Saya nggak pangeran sobu. Mun pangeran mereka Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda fuktena. Allah kena kau berada, polanya berada langit dan bumi kan ji. Cara pun kau le madrasah di len. Lah, keontong pula tak cerdas betul kena kamu. Jadi saking cerdas mengatanya kalau Ustaz tadi dan kau Ustaz. Kemudian mana di langit bumi kan itu kita evaluasi. Pangeran mereka berada apa bukan? Kan? Mak pangeran mereka akan tongkat bukti. Lepas saya nggak mau berusaha bukti, tak jumpa pangeran. Otak berusaha pangeran berbukti, saya nggak pangeran sombong. Kan gini. Makanya kumpul tapi ketika akhir sirat mengatakan bahwasanya orang pada panjangan Allah wujud itu tidak ada dalilnya. Yang pun akhir sirat kan yang ada kan gitu. Uwe bikin silain. Saya tak duga besoy ke akhir sirat itu. Allah wujud itu tidak ada dalilnya. Jadi artinya apa? Beliau ingin mengatakan bahwasanya Allahul ladzi khalaqa samawati yang selama ini dijadikan dalil ini kayak dua akhirnya orang langsung dalil lain. Makanya kamu kiki gelaknya kau pernah bersama mujah mun pangeran keneko mun langit dan bumi keneko adalah bukti benar Allah. Lemun sobu bukti kita berarti langit dan bumi apa Allah sobu? Coba. Berarti menegak ini kau matching. Berarti benar kenapa salah akhir sirat itu. Saya tak duga besok lain akhir sirat Islam di besok. Ya, mana besok saja. Ampun ji. Ampun kalau lagu. Kalau rencana gila ada tentang kedudukannya syariat, tarekat, hakikat, makrifat dari mana asalnya, kemudian ya neko. Tapi nanti sentuh kalian, sahabat gitu. Ini mana dia tanya, mana tanya. Mungkin ampun wassalam. Mungkin saya neko sebagai pengantar para peserta kerja, pola berdasar yang mau kita yang mau kita diskusikan, kurang tangkui. Karena semestinya memang mungkin kita lebih menyentuh kepada hal-hal yang menjadi kendala maksudnya kita tahu pada pesantren itu kan ponabitnya tidak nyatakan tak perlu lebih gurih dengan mereka paling pola yang menjadi kendala atau untuk diperjelas lagi mungkin itu saja sebetulnya kalau terlalu detail bercerita ini itu mungkin kalau cangkolang saya nyatakan tak bisa lagi bukan bermaksud saya menggurui cuman